Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Manchester United sepakat rekrut gelandang wonderkid Kolombia. Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal untuk merekrut Christian Orozco, kapten timnas Kolombia U17. Informasi dari GIFM Sport menyebutkan bahwa gelandang bertahan berusia 17 tahun itu akan resmi bergabung dengan Setan Merah setelah genap berusia 18 tahun pada Juli mendatang usai menuntaskan kepindahannya dari klub Kolombia Fortaleza CEIF. Meski belum melakukan debut profesional di level klub, Orozco sudah menunjukkan kualitasnya di level internasional dengan menjadi kapten Kolombia U17 hingga membawa timnya menembus final kejuaraan Amerika Selatan U17 pada musim semi lalu. Hingga kini, ia tercatat mengoleksi 9 caps untuk timnas junior dengan seluruhnya ia lakoni sebagai kapten, mencerminkan kepemimpinan dan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya sejak usia dini. Rekrutmen Orozco menegaskan komitmen United dalam mengamankan bakat-bakat muda potensial dari berbagai belahan dunia, melanjutkan strategi perekrutan pemain belia yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, United mendatangkan Diego Leon dari Cerro Porteño dengan nilai transfer sekitar 3,3 juta pound sterling. Bek sayap berusia 20 tahun asal Paraguay itu sudah masuk skuad utama sebanyak 2 kali musim ini, meski masih menunggu kesempatan tampil reguler. Selain itu, United juga sukses merekrut Aiden Heaven dan Chido Obi dari Arsenal, 2 talenta muda yang telah mencatat debut Liga Premier bersama tim asuhan Ruben Amorim pada musim 2024-25. Keputusan ini menunjukkan bahwa klub tidak hanya berfokus pada pembelian bintang mapan, melainkan juga pada pembangunan proyek jangka panjang lewat regenerasi pemain muda berbakat. Dengan kedatangan Orozco, lini tengah United diharapkan memiliki tambahan energi, disiplin, serta kepemimpinan yang kelak bisa berperan penting dalam persaingan domestik maupun Eropa di masa depan. Manchester United buang Casemiro dan 3 pemain demi datangkan Carlos Baleba. Manchester United kembali jadi sorotan menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2025. Klub raksasa Premier League tersebut menjadikan Carlos Baleba, gelandang muda asal Kamerun yang kini memperkuat Brighton dan Hove Albion sebagai target utama. Baleba sebenarnya sudah lama masuk daftar incaran United, namun pada musim panas lalu, Brighton menolak seluruh tawaran dan menegaskan sang pemain tidak akan dilepas. Meski begitu, manajemen MU tidak menyerah. Mereka kini menyiapkan strategi baru agar transfer sang gelandang bisa terrealisasi pada Januari 2026. Di bawah asuhan pelatih Ruben Amorim, United bahkan siap melakukan perombakan besar dalam skuad. Menurut laporan The Sun, beberapa nama senior seperti Casemiro, Jadon Sancho, Tyrell Malacia, dan Tom Heaton dipastikan masuk daftar jual. Keputusan ini diambil tidak hanya untuk menambah dana transfer, melainkan juga memangkas beban gaji yang dinilai terlalu membengkak. Jika berhasil didatangkan, Baleba diproyeksikan menjadi pengganti Casemiro di lini tengah. Gelandang Brasil itu digaji hingga 300.000 per pekan, namun performanya dianggap tidak konsisten sejak direkrut dari Real Madrid pada 2022 dengan biaya sekitar 70 juta. Dengan usia baru 21 tahun, Baleba dipandang sebagai solusi jangka panjang bagi kebutuhan lini tengah United.
Di sisi lain, sang pemain sendiri disebut tertarik pindah ke Old Trafford untuk mengembangkan karirnya di level tertinggi. Nama lain yang hampir pasti dilepas adalah Sancho yang saat ini dipinjamkan ke Aston Villa namun gagal memenuhi ekspektasi besar sejak didatangkan dari Borussia Dortmund pada 2021. Dengan langkah ini, Manchester United berupaya menata ulang tim sekaligus membangun fondasi kuat untuk masa depan. Højlund gagal di MU karena Rasmus Højlund gagal memenuhi ekspektasi di Manchester United setelah dibeli dari Atalanta pada 2023 dengan harga sekitar 72 juta pound. Selama 2 musim membela Setan Merah, striker muda Denmark itu hanya mampu mencetak 26 gol dari total 95 penampilan di semua kompetisi. Produktivitas yang dianggap tidak sebanding dengan harga mahal membuat posisinya mulai dipertanyakan. Pada musim penuh pertama di bawah Ruben Amorim, manajemen akhirnya memutuskan meminjamkan Højlund ke Napoli untuk musim 2025-2026 dengan klausul pembelian permanen yang bisa diaktifkan di akhir masa pinjaman. Keputusan itu segera terbukti memberikan angin segar. Højlund langsung tampil menjanjikan di Italia, mencetak gol pada debutnya melawan Fiorentina dan dipercaya menjadi starter dalam 2 pertandingan berikutnya menghadapi Manchester City dan Pisa. Penampilannya mendapat sorotan positif, termasuk dari mantan pemain Denmark Martin Jorgensen. Dalam wawancaranya dengan Radio Kifkis, ex-pemain Fiorentina dan Udinese itu menilai kegagalan Højlund di MU terjadi karena sistem permainan tim tidak mendukungnya. Menurut Jorgensen, Højlund butuh lingkungan yang memfasilitasi gaya bermainnya, dan di Napoli ia mendapat dukungan dari gelandang kreatif seperti Scott McTominay dan Kevin De Bruyne yang mampu memberinya suplai bola terobosan sesuai karakteristiknya. Jorgensen menilai situasi di Naples jauh lebih kompetitif sekaligus kondusif bagi perkembangan sang striker. Kini Højlund diharapkan terus menambah pundi-pundi golnya bersama Partenope. Ujian berikutnya sudah menanti ketika Napoli dijadwalkan menghadapi AC Milan pada big match Serie A yang berlangsung di San Siro Senin 29/9 dini hari WIB. Pertandingan tersebut akan menjadi panggung penting untuk membuktikan bahwa karir Højlund memang masih punya masa depan cerah. Debut Lemans di Manchester United masih misteri. Kapan akan terjadi? Kepindahan Senne Lammens ke Manchester United menjadi salah satu drama menarik di hari terakhir bursa transfer. Sejak awal jendela, kiper muda Royal Antwerp itu sudah dipantau United, namun langkah nyata baru dilakukan di detik terakhir. Lammens bahkan sudah berada di Inggris sebelum kesepakatan tercapai, sehingga ketika transfer senilai 18,1 juta pound diumumkan pukul 10 malam, 5 jam setelah bursa ditutup, semuanya berjalan mulus. Transfer ini sekaligus menutup peluang Emiliano Martinez, kiper Aston Villa dan juara dunia yang sempat dipertimbangkan United. Bagi Lammens, bergabung ke Old Trafford adalah mimpi yang jadi nyata, meski publik masih menantikan debutnya. Hingga kini, belum jelas apakah Ruben Amorim akan memberinya kesempatan melawan Brentford, Sunderland pada awal Oktober atau justru menunda lebih lama. Adaptasi Lammens sejauh ini lancar, ditunjang kepribadian tenang dan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia sudah menempati rumah pribadi dan mendapat pujian dari Tom Heaton yang menilai dasar-dasar kiperannya sangat kuat. United mendatangkannya untuk proyek jangka panjang, bukan solusi instan, terbukti dengan statistik gemilang musim lalu. 30 penampilan di Belgian Pro League, 7 clean sheet, 170
23 penyelamatan terbanyak di 10 liga top Eropa, serta 4 penalti digagalkan. Menurut Opta, ia mencatat save percentage 77,4%, akurasi umpan 71,5%, dan goals prevented mencapai 18,4%. Toby Alderweireld pun optimistis menyebut Lemons muda, bertubuh besar, dan cocok untuk Premier League. Namun, pengalaman terbatas baru 1 musim penuh dengan 57 penampilan membuat sebagian pihak meragukan apakah ia siap tampil di laga besar, termasuk Derby Manchester pada 14 September. Amorim menedaskan dalam konferensi pers bahwa ia menahan Lemons demi proses adaptasi bertahap. Manchester United pantau bek muda. Manchester United dilaporkan tengah memantau Nathaniel Brown, bek kiri berusia 22 tahun milik Eintracht Frankfurt yang juga menarik minat sejumlah klub besar Premier League. Menurut laporan, ada 5 klub Inggris yang memantau situasi sang pemain, yakni United, Manchester City, Arsenal, Newcastle United, dan Aston Villa. Brown dinilai memiliki profil menarik karena masih muda, dominan kaki kiri, serta mampu bermain sebagai bek kiri murni maupun bek sayap dalam sistem 3 bek. Fleksibilitas itu membuatnya dianggap cocok dengan pendekatan taktik Ruben Amorim di Old Trafford. Brown direkrut Frankfurt pada 2024 dari Nuremberg, lalu semusim dipinjamkan kembali ke klub lamanya sebelum kembali ke Frankfurt. Sejak saat itu, ia tampil konsisten dengan 38 penampilan di semua kompetisi, menyumbang 4 gol dan 8 assist. Catatan impresif bagi seorang bek kiri. Selain kualitas teknis, paket gaji Brown di Frankfurt masih terbilang rendah, membuatnya semakin menarik bagi klub-klub Premier League. Meski begitu, Frankfurt tidak berada dalam posisi mudah untuk melepasnya. Sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030 dan manajemen klub menilai Brown sebagai aset berharga untuk masa depan. Namun, daya tarik kompetisi Premier League serta peluang bermain bagi klub seperti United atau City bisa menjadi faktor yang mengubah jalan karirnya lebih cepat dari perkiraan. Code of Sight menyebut City dan Arsenal bahkan sudah menimbang opsi membuka pembicaraan resmi. Jika ketertarikan itu berlanjut, Frankfurt harus bersiap menghadapi tawaran besar dari Inggris pada 2026 dan persaingan antar klub elit untuk mendapatkan tanda tangan Brown diprediksi akan semakin panas.